Halo anak-anak, selamat pagi. Om Swastiastu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini materi kita adalah Srada. Srada di mana di dalamnya nanti ada Awatara, Dewa, dan Betara. Apa sih itu Srada? Oke, kalian bisa lihat di slide. Srada itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata strat yang artinya keyakinan, kepercayaan, dan kebenaran. Nah, dalam Srada itu mungkin pernah kalian dengar tentang Pancasrada. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan atau kepercayaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Kalian bisa lihat di slide bagian-bagiannya secara detail, Ibu sudah jelaskan di slide. Yang pertama itu ada Brahman, yang kedua ada Atman, yang ketiga itu ada setelah Atman itu ada Karmapala, yang keempat ada Punarbawa, dan yang terakhir yang kelima yang merupakan tujuan dari umat Hindu itu ada Moksa. Untuk penjelasannya sudah Ibu jelaskan detail di slide, silakan dibaca-baca. Oke, selanjutnya next slide berikutnya tentang Awatara. Apa itu Awatara? Awatara itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata awe dan tara. Ingat ya, awe itu adalah menjelma, kalau tara adalah turun ke dunia. Jadi Awatara adalah Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Itu pengertian dari Awatara. Nah, selanjutnya, apa sih contoh-contoh dari Awatara? Kalian bisa lihat di slide Ibu. Contoh-contoh dari Awatara yang pertama, ada Matsya Awatara, gambarnya sudah ada di slide. Yang kedua, ada Kurma. Yang ketiga, ada Waraha. Yang keempat, itu ada Narasimha. Yang kelima, itu ada Wamana Awatara. Yang keenam, ada Parasurama. Yang ketujuh, ada Rama Awatara. Yang kedelapan, ada Krishna Awatara. Yang kesembilan, ada Buddha Awatara. Dan yang terakhir, yang belum turun ke dunia, itu ada Kalki Awatara. Oke, itu adalah contoh-contoh dari Awatara. Nah, Awatara yang terakhir, yaitu Kalki Awatara, Ksatria yang bawa pedang, itu belum turun ke dunia. Yang ke-10, berarti Awatara ke-10. Oke, next, kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Setelah Awatara, Ibu akan menjelaskan tentang dewa. Apa itu dewa? Dewa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata div. Ingat, akar kata div yang artinya sinar suci. Jadi pengertian dewa itu adalah sinar suci dari ide Sang Yang Widiwasa yang tugasnya menyinari alam semesta beserta isinya. Kalian bisa lihat di slide, Ibu sudah jelaskan pengertian dari dewa. Oke, apa saja sih contoh-contoh dari dewa? Contoh-contoh dari dewa itu ada yang namanya Dewa Trimurti. Dewa Trimurti itu ada 3 dewa. Mungkin kalian pernah dengar, ini sering kalian dengar mungkin di televisi atau di sosial media. Yang pertama itu ada Dewa Brahma. Dewa Brahma tugasnya sebagai apa? Ya, Dewa Brahma itu tugasnya sebagai pencipta. Pencipta alam semesta beserta isinya. Yang saktinya adalah Dewi siapa? Iya, Dewi ilmu pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Itu sakti dari Dewa Brahma. Yang kedua itu ada Dewa siapa? Iya, Wisnu. Dewa Wisnu itu tugasnya sebagai pemelihara. Ingat, pemelihara. Yang saktinya adalah Dewi Laksmi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa pelebur. Siapa saktinya? Saktinya adalah Dewi Durga. Oke, itu contoh dari Dewa Trimurti. Selanjutnya, next, kalian bisa lihat di slide yang keempat itu ada Dewa Ganesha. Dewa Ganesha itu merupakan dewa keselamatan atau dewa kecerdasan. Itu Dewa Ganesha. Ya, selanjutnya ada Dewa Baruna. Dewa Baruna itu adalah dewa penguasa laut. Setelah Dewa Baruna ada Dewa Indra. Dewa Indra kan bisa lihat di slide. Dewa Indra itu adalah dewa perang atau biasa disebut dewa hujan. Itu dewa. Oke, lanjut kita ke Betara. Silakan kalian lihat di slide. Jadi Betara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sama
sama seperti dewa dan awatara. Betara berasal dari kata bat. Ingat dari kata apa? Bat ya, yang artinya pelindung. Oke, jadi apa itu betara? Kalian bisa lihat di slide. Betara itu adalah aktivitas Tuhan untuk melindungi alam semesta beserta ciptaannya. Itu betara. Oke, contoh betara apa sih? Contoh betara yang sering kalian dengar itu betara yang guru. Betara yang guru itu adalah leluhur kita. Jadi mungkin biasa kalian setiap pagi membantan saiban atau membantan sode ya untuk betara yang guru. Selanjutnya, setelah betara yang guru, kalian bisa lihat di slide, ada yang namanya betara yama. Betara yama itu adalah betara yang tugasnya untuk mengadili umat manusia. Itu betara yama. Kemudian ada betara agni. Betara agni itu adalah betara penguasa api. Oke, itu betara. Nah, itu penjelasan Ibu tentang Srada, Dewa, betara, awatara. Kalian nanti bisa lihat di slide Ibu. Jadi inti dari penjelasan Ibu hari ini atau kesimpulannya, yang pertama Srada. Ingat Srada tadi pengertiannya adalah keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan. Kemudian bagian-bagian dari Pancasrada itu ada Brahman, ada Atman, kemudian ada Karmapala, Punarbawa, dan yang terakhir Moksa. Awatara itu adalah penjelmaan Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kemudian ada dewa. Dewa itu berasal dari kata dip yang artinya sinar, yaitu tugasnya untuk menyinari alam semesta beserta isinya. Oke. Terus yang terakhir ada betara. Betara itu aktivitas Tuhan untuk melindungi alam semesta ini beserta isinya. Ya, itu kesimpulannya. Untuk jelasnya nanti cerita dari Awatara lebih lengkapnya Ibu akan jelaskan di minggu depan. Jadi silakan pelajari slide dan bukunya untuk pertemuan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.